Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik tema 4B, subtema 3, pembelajaran 2. Bu Guru berharap kalian selalu tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui tanaman yang bisa menghasilkan listrik, lalu siswa dapat mengetahui keuntungan penggunaan energi listrik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai energi alternatif. Nah, kemarin kita sudah belajar macam-macam energi alternatif. Dari mulai ada sinar matahari, ada aliran air, angin, panas bumi, limbah organik, dan juga dari tumbuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari energi alternatif yang berasal dari tumbuhan. Salah satunya adalah umbi kentang. Umbi kentang merupakan salah satu bagian tanaman yang dapat menghasilkan listrik. Di sini kalian bisa lihat teks petunjuk percobaan energi listrik dari kentang. Atau kalian biar lebih jelas bisa lihat di buku paket terpadu kalian halaman 92. Nah, di dalam percobaan ini kalian menyiapkan alat dan bahannya ada kentang, lampu LED, kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga atau uang koin, lempengan seng atau bisa juga dengan paku. Nah, untuk percobaan energi listrik dari kentang ini, kalian bisa menggunakan kentang yang berukuran lebih besar. Kenapa? Karena semakin besar kentangnya atau semakin banyak kentangnya, itu akan membuat kentang menghasilkan energi lebih banyak. Nah, untuk percobaan energi listrik dari kentang ini kalian tidak perlu mencoba di rumah ya, kalian hanya mempelajarinya saja dari buku paket terpadu halaman 92. Energi listrik merupakan salah satu energi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saat ini banyak sumber energi listrik yang berasal dari tanaman. Salah satunya tadi seperti percobaan energi listrik dari kentang. Nah, umbi kentang ini banyak mengandung karbohidrat, larutan garam, dan air, yang mana ketiga kandungan tersebut yang menyebabkan umbi kentang itu dapat menghantarkan listrik. Nah, tanaman lain yang dapat menghantarkan listrik ada juga, yaitu ada buah apel, buah jeruk, buah tomat, pohon kedondong, dan buah lemon. Lalu apa keuntungan penggunaan energi alternatif? Yang pertama, tidak akan pernah habis. Energi alternatif seperti matahari, angin, dan air tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Kenapa? Karena matahari, angin, dan air sudah disediakan oleh alam. Nah, sama halnya seperti penggunaan biogas, biodiesel, dan bioetanol yang dapat dikembangbiakan. Lalu, apa sih perbedaan biogas, biodiesel, dan bioetanol? Nah, kalau biogas itu dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan limbah organik. Limbah organik apa saja? Masih ingat tidak? Yaitu kalau kalian ada sisa-sisa makanan yang dibuang menjadi sampah dan juga buah-buahan yang sudah membusuk itu termasuk limbah organik. Dan kotoran manusia dan juga hewan juga bisa difermentasi untuk sebagai bahan bakar kendaraan maupun menghasilkan listrik juga. Jadi intinya biogas itu adalah hasil fermentasi limbah-limbah organik, bisa juga dengan kotoran manusia atau kotoran hewan, yang mana nanti dapat menghasilkan bahan bakar kendaraan dan juga bisa menghasilkan listrik. Nah, kalau biodiesel itu adalah sumber bahan bakar sebagai alternatif atau pengganti dari minyak bumi ya. Bahan utamanya untuk membuat biodiesel itu adalah minyak sayur dan juga lemak hewan.
Nah, minyak sayurnya ini itu bisa pakai minyak sawit, minyak ikan, atau juga minyak kelapa. Nah, sedangkan kalau bioetanol itu adalah fermentasi dari umbi-umbian, jagung, atau bisa juga dari tebu, yang mana dari fermentasi tersebut nanti bisa menghasilkan bahan bakar. Lalu yang kedua adalah lebih murah. Penggunaan energi alternatif akan menghemat uang dalam penggunaannya jika dipakai jangka panjang, karena energi matahari, energi angin, dan juga air panas bumi diperoleh gratis, tidak seperti minyak bumi yang semakin mahal. Lalu yang ketiga adalah tidak berpolusi. Polusi menjadi salah satu faktor penyebab utama penyakit dan buruknya kondisi kesehatan masyarakat perkotaan akibat penggunaan energi fosil, yaitu bensin, solar, ya. Nah, sedangkan bioetanol dan biodiesel itu menghasilkan asap tetapi tidak berbahaya karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lalu yang keempat adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Peningkatan kebutuhan yang melonjak itu tentunya akan semakin meningkat setiap tahun dan tentunya berimbas pada peningkatan kebutuhan sumber daya manusia. Pasalnya, penggunaan energi terbarukan membutuhkan tenaga kerja spesialis tambahan dibandingkan penggunaan energi konvensional. Lalu setelah ada keuntungan penggunaan energi alternatif, sekarang kita akan membahas kekurangan penggunaan energi alternatif. Yang pertama adalah biaya awal cukup mahal. Ya, jadi peralatan yang digunakan untuk energi alternatif di awal itu memang mahal. Contohnya panel surya, ya, di harga awalnya memang cukup mahal, tetapi bisa digunakan jangka panjang karena menggunakan energi dari sinar matahari. Lalu yang kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat. Nah, saat ini masyarakat masih belum mengetahui tentang cara pengelolaan biogas, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang terakhir adalah tidak dapat diandalkan. Sumber energi alternatif tidak bisa diandalkan sepenuhnya karena sumber energi ini bergantung dengan faktor alam yang tidak diprediksi dan diatur. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air yang kesulitan menghasilkan listrik ketika musim kemarau. Dan juga panel surya yang membutuhkan sinar matahari akan sulit jika sedang berada di musim hujan. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Layang-Layang. Nah, layang-layang ini dimainkan memanfaatkan energi angin, ya. Kalian masih ingat tidak lagu Layang-Layang? Kalian bisa menyanyikan lagu Layang-Layang di rumah bersama ayah, bunda, atau keluarga lainnya, ya. Untuk tugas tematik kalian hari ini adalah buku tematik terpadu 4B halaman 96. Ayo jawab. Di situ ada 5 soal. Boleh ditulis di buku tulis jika tidak muat jawabannya, atau boleh langsung di buku paket. Terima kasih anak-anak hebat 4C. Jangan lupa sholat 5 waktu, tilawah Quran, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.